bagaimana cara kita menanggapi masalah ustadz-ustadz sekarang yang membinakan sesama muslim. Tapi begini ya, saya ingin sampaikan. Sudah, sini. Saya ingin ajak antum untuk belajar dengan benar. Cara belajar dengan benar itu menghasilkan 4 hal utama. 1, menambah pemahaman. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Paham? Jadi kalau antum belajar tapi pelajaran tidak memahamkan agama antum, ada yang salah dalam belajarnya. 2, meningkatkan iman. 3, meningkatkan ilmu. Ayatnya tadi Quran surah 58 ayat ke-11. Yang keempat, melahirkan akhlak. Dalilnya Quran surah kedua ayat 129 dan Quran surah kedua ayat 151. Karena Nabi ketika diutus mengajarkan pengetahuan bersumber dari Al-Quran, di akhirnya ditutup dengan kalimat akhlak. Quran surah 2 ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yuzakkihim itu akhlak, menghilangkan yang kotor dalam jiwa. Jadi itu doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dikabulkan oleh Allah. Dijawab di ayat 151-nya. Al-Baqarah, Quran surah 2 ayat 151. Paling kanan, agak sedikit ke bawah. Ketika dikatakan kalimat jawabannya, disebutkan langsung akhlak nomor 2. Tadinya nomor 4, pindah ke nomor 2. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya, kami utus seorang rasul untuk menyampaikan ayat-ayat kami dan membersihkan jiwa kalian. Kata para ulama, membersihkan jiwa dimaksud adalah akhlak. Dari mana taunya? Hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Baihaqi, ketika Nabi menyampaikan innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak terbaik. Jadi ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat, ajaran-ajaran puncaknya muncul dalam akhlak dan adab. Hati-hati, antum ilmu bertambah, pemahaman bertambah, iman serasa kuat, tapi akhlak nggak ada, salah antum belajar. Coba cek, dulu orang jahiliyah kasar luar biasa, suka mencela, suka memukul, suka membunuh, pelitnya luar biasa. Maaf, ketika belajar dengan Nabi, kasar jadi lembut, mencela jadi mencintai, pukul jadi merangkul, yang pelit jadi orang paling luar biasa baiknya dan bisa berbagi dalam kebaikan. Sekarang lihat, Qurannya sama enggak? Sama. Hadisnya sama? Sama. Nabinya sama. Kenapa hasilnya beda? Antum ngaji Al-Quran, ngaji Sunnah, sumbernya sama. Kenapa akhlaknya enggak ada? Ada sesuatu di situ yang berubah. Nah, di antara akhlak itu adalah 1, senantiasa menghadirkan kemuliaan-kemuliaan sikap baik dalam tutur ataupun sikap anggota tubuh kita saat menuntut ilmu. Sikap ini dibagi 2. Jika antum murid, maka sikap baik antum terhadap guru dan sesama murid. Jika antum guru, maka akhlak antum pun sesama guru dan kepada murid. Maka dari itu ketika para ulama membuat kitab tentang akhlak dalam belajar akan menyebutkan 2 hal ini. Cari kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi. Kalau versi bahasa Arabnya 183 halaman. Versi bahasa Indonesianya terbitan Al-Qawam, warnanya putih, ada 214 halaman. Antum pelajari itu, bab pertamanya adalah tentang adab. Bagaimana adab mengajar, bagaimana adab belajar. Di situ beliau mengajarkan kalau jadi guru begini adabnya, kalau jadi murid begini adabnya. Di antara adab dalam menuntut ilmu itu adalah 1, antum harus bersikap husnudzan kepada sesama, kepada guru, kepada teman-teman dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang, misal, mohon maaf ya, misal ada seorang guru misalnya kepleset, salah bicara, atau ada kalimat yang kurang baik, antum tinggalkan yang tidak baik ya. Tapi bukan berarti ketidakbaikan itu kemudian menepikan seluruh kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi kalau antum sudah antipati terhadap seseorang, antum tidak akan mengambil ilmunya, padahal yang lain itu belum tentu ada keburukan di dalamnya. Saya pernah katakan begini, bahkan maaf ya, saya pernah katakan, sekalipun orang itu pernah menahdir saya, mungkin di situ ada kekurangannya, tapi Anda jangan tinggalkan orangnya, karena boleh jadi banyak kebaikan lain di luar hal yang mungkin salah dalam dirinya. Bisa saya katakan kepada Anda, silahkan. Ada guru-guru lain misalnya tidak sependapat, kalau tidak suka tinggalkan. Kalau ada baiknya, ambil. Ini jangan kita luput kepada sesuatu yang mohon maaf di situ justru menjerumuskan kita pada keburukan. Iman tidak bertambah, ilmu tidak ada, yang ada ribut aja. Sampai kapan mau berakhir? Ya. Jadi saya sarankan pada Anda sudah cukup selesai. Jangan banyak berselisih, jangan banyak ribut. Kalau masalah khilafiyah, wajar. Anda tidak sepakat, jangan ikuti. Pada yang lainnya, silahkan ambil. Paham sampai sini? Kalau sudah begitu, maka insya Allah negeri kita pun akan tenang, ibadahnya akan nyaman, dan baik dalam kehidupan.
Kala satu hari baginda Rasulullah bersama dengan para sahabat diceritakan tentang seorang yang dikenali orang yang baik dan selalu menjaga ibadah. Kemudian Nabi bertanya, yang mana satu orangnya? Tak lama datang. Ini orang dinampak oleh sahabat orang baik, mengikut persepsi apa yang dilihat oleh mata. Datang kepada Nabi, masa dia muncul datang, kata sahabat, ya Rasulullah, inilah orang yang kami maksudkan. Kata baginda Rasulullah, fa inni ara fi wajhihi saf'atan minasyaitan. Saya nampak orang ini ada kesan tamparan mukanya, kesan tamparan syaitan pada muka orang ini. Sahabat puji. Sahabat tengok ni orangnya baik. Tapi Nabi mengatakan, aku nampak kesan tamparan syaitan pada muka orang ini, supaya kita tidak memberikan satu pujian lebih daripada apa yang tidak wujud kepada orang itu, dan tidak menghukum kepada orang melalui apa yang kita nampak. Berbaik sangka perlu, tetapi tidak menjadikan apa yang kita nampak itulah hukum. Kemudian orang itu datang kepada Nabi. Nabi kata, hal haddatsatka nafsuka indama dakhalta fil majlis annaka khair man fil majlis? Adakah kamu ketika masuk dalam majlis, kamu kata dalam diri kamu, kamu orang yang terbaik dalam semua yang hadir dalam majlis ini? Dia kata, ya. Kata Nabi, oleh sebab itu aku nampak kesan tamparan syaitan pada muka. Apa maksud kesan tamparan syaitan? Ujub, bangga diri. Walaupun pakaiannya pakaian agama, walaupun nampak perbuatannya perbuatan ibadah baik. Dan dalam hal ini baginda Rasulullah ingin membuktikan apa yang dinilai oleh mata bukan itu reality. Berbaik sangka perlu. Kalau ini dalam hal yang baik, sama juga dengan hal yang buruk. Kala satu hari didatangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dia berdosa karena minum arak, maka disebat oleh Nabi. Kemudian tak lama minum lagi arak, disebat lagi oleh Nabi. Kata salah seorang sahabat mengatakan, ma akthar an yu'ta hadha. Alangkah teruknya orang ini dah berkali-kali dibawa ke sini dan dilaknat. Maka kata Nabi mengatakan, kamu jangan maki orang itu, sesungguhnya orang itu cinta Allah dan Rasulnya. Bukankah dia berbuat dosa? Ya, berbuat dosa. Tetapi tidak dihukumkan orang yang salah lebih daripada kesalahan yang dilakukan. Nak mengusir orang itu daripada rahmat Allah dengan laknat karena satu dosa yang dibuat, kita tidak adil memberikan penilaian kepada orang tersebut. Jangan karena, kata pepatah Melayu apa? Jangan karena nyamuk kita bakar kelambu. Kalau seseorang salah pada satu bahagian, bukan daripada hujung rambut sampai kakinya salah. Kita tidak adil memberikan penilaian kepada orang kalau karena satu benda yang silap kita hukumkan secara keseluruhannya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak suka kamu menunjukkan kata-kata yang buruk, karena kata-kata yang buruk yang ditunjukkan, dizahirkan akan menyebabkan orang lain yang dengar, fulan ini adalah ahli bid'ah. Maka orang yang tak tahu, tapi karena disebarkan kat Facebook sana ini ahli bid'ah, orang akhirnya itu ahli bid'ah. Dari mana dia tahu? Daripada telinganya dengar orang sebarkan. Bukankah ramai orang yang juga mengatakan demikian? Tak kenal pun kepada orang yang dituduh, tak pernah bersemuka, tak pernah hadir majelis taklimnya, tak pernah tengok YouTube-nya, sudah melabelkan kepada hukuman yang tidak benar. La yuhibbullahul jahra bisu'. Bila mana tak kenal, bila mana tak tahu, bila mana tak pernah dengar, maka hendaklah berhenti mulut untuk memberikan label. Karena Allah tidak suka orang yang memberikan label ataupun kata-kata yang buruk.